Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film gangster paling berbahaya di dunia. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan seorang gangster yang memiliki ambisi besar. Dia sangat brutal dan sadis, bahkan rekan-rekannya takut padanya. Mafia atau gangster besar pun diperintah oleh orang ini, bahkan negara dikontrol oleh orang ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang gangster bernama Benny Siegel. Dia adalah bagian dari mafia Italia Amerika wilayah timur. Mereka bermarkas di kota New York. Benny ini dikenal sebagai algojo dari para bos gangster. Ini karena kelakuannya yang sangat emosional, brutal, bahkan cenderung rada sinting dalam hal membunuh. Benny ini nggak pernah ragu menarik pelatuk pada orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran kepada mereka. Saat itu organisasi mafia di New York dipimpin oleh Charlie Lucky Luciano dan Meyer Lansky. Tapi kelakuan Benny mulai membuat pusing rekan-rekannya itu. Lucky dan Lansky menganggap dia terlalu gampang menghamburkan uang. Suatu hari Benny ditugaskan untuk melakukan operasi di daerah California. Di sana ada seorang gangster yang beroperasi sendirian tanpa pesaing. Keluarga mafia New York ingin ikut ambil bagian dari bisnis di wilayah itu. Gangster ini bernama Jack Ragnan. Benny diminta untuk mengajak Jack Ragnan agar menerima mereka sebagai partner. Benny pun berangkat dan tiba di Los Angeles. Dia dijemput oleh seorang temannya yang kini sudah menjadi aktor di Hollywood. Benny pun awalnya mampir ke studio tempat dia melakukan syuting. Di sana Benny langsung tertarik dengan seorang cewek, seorang aktris pemula yang bernama Virginia Hill. Ternyata Virginia ini adalah simpanannya Joy Adonis, salah seorang rekan mafia timur. Joy masih koleganya si Benny. Di situ Virginia menolak waktu Benny mengajaknya jadi selirnya. Dari studio mereka pun jalan-jalan ke Beverly Hills, kompleks perumahan mewah di mana para aktor banyak tinggal. Di sebuah lokasi mereka melewati rumahnya Lawrence Tibet, seorang penyanyi opera idolanya si Benny. Benny langsung minta berhenti. Dia pengen ketemu sama si Mr. Tibet. Mampirlah dia dan ketemu dengan si Mr. Tibet. Alih-alih mengajak ngobrol, Benny malah menawar rumah tersebut untuk dia beli. Mr. Tibet ini tahu nama seorang Benny Siegel, gangster asal New York yang dikenal sangat kejam. Ia sebenarnya nggak ada niat untuk menjual rumahnya, tapi dia ketakutan. Benny pun memberikan uang lebih dari yang dibilang Tibet. Jadilah rumah itu milik si Benny. Kemudian Benny langsung pada tujuan utamanya datang ke sana. Dia mendatangi Jack Ragnan di rumah gangster itu. Benny tidak banyak basa-basi. Dia langsung minta jatah lahan dalam bisnis Jack Ragnan. Kalau tidak, si mafia barat itu boleh membunuhnya. Tentu saja Jack Ragnan tidak punya pilihan lain. Dia pun mengiyakannya. Tapi mereka pun berencana untuk mencari celah kelemahannya si Benny. Daripada pusing-pusing lobi mafia, Benny lebih senang berpusing ria melobi wanita. Ditemani oleh George temannya tadi, Benny mendatangi sebuah pesta. Dia ketemu lagi dengan Virginia Hill yang lagi berdansa dengan seorang cowok lain. Tanpa pikir panjang, Benny langsung mengirim sebuah hadiah perhiasan yang mewah. Saat itu pula ia mendapatkan telepon dari Jack Ragnan. Ia melapor bahwa kasino mereka telah dirampok oleh Mickey Cohen. Mickey adalah seorang gangster bengis yang juga eksis di wilayah California. Benny diminta Jack membantu mereka mengurus hal tersebut. Itu sepertinya sebuah tes bagi Benny. Dari acara pesta, Benny langsung menuju ke TKP. Tapi cerita orangnya Ragnan seperti tidak masuk akal. Ia pun berpesan agar mereka jangan dulu mengejar Mickey. Sampai di rumah tiba-tiba Benny kedatangan Virginia. Sepertinya dia memilih untuk menyerah daripada pusing terus didatangi si Benny. Terjadilah adu mekanik antar mereka. Besoknya Benny mendapatkan telepon dari George. Rupanya dia kenal dengan Mickey Cohen. George sudah mengundangnya untuk ketemu Benny siang nanti di sebuah hotel. Siang itu Benny langsung meminta balik uang yang dicurinya dari kasino milik Jack. Mickey belum tahu bahwa sekarang keluarga mafia timur sudah masuk ke dalam lingkaran bisnis di California. Mickey tidak mengelak mengenai perampokan itu.
Tapi dia bilang yang ia curi cuma 40.000 dolar, bukan 65 dolar seperti yang dibilang oleh Jack. Benny meminta semua uangnya dikembalikan. Mickey sempat membantah, tapi akhirnya dia setuju. Mereka pun bisa duduk bersama. Benny akan mengangkat Mickey untuk menjadi wakilnya di California apabila Mickey mau mengembalikan semua uang rampokannya. Tapi tanpa sengaja Mickey ngomong soal Virginia. Dia heran kenapa Benny mau sama si Linta itu. Menurut Mickey, Virginia itu player keras. Ia pernah pacaran sama beberapa rodeo dan juga sama Jim Krupa, seorang drummer rock yang terkenal. Namun demikian, dalam soal bisnis mereka pun sepaham. Mickey akan datang nanti malam mengembalikan uangnya. Benny jadi cemburu berat mendengarkan ocehannya Mickey soal Virginia. Sepanjang makan malam dia terus-terusan menyinggung masa lalu ceweknya itu dengan cowok-cowoknya. Virginia jadi kesal diungkit urusan masa lalunya. Ternyata si wanita ini seorang singa betina. Dia langsung melempar asbak ke cowoknya yang gangster itu tanpa ragu. Virginia ingin pergi dari rumah saat itu. Tiba-tiba Mickey datang untuk mengembalikan uangnya. Disusul kemudian oleh Jack yang juga disuruh datang oleh Benny pada jam yang sama. Benny memperlihatkan uang yang dikembalikan Mickey kepadanya. Jumlahnya 40.000 bukan 65.000 seperti yang dibilang dirinya. Benny menuduh Jack sudah berusaha untuk menipunya. Ia pun mendesak agar Jack mengaku dan meminta ampun. Tapi awalnya Jack menyangkal. Benny pun mengintimidasi Jack dengan cara yang sadis. Ragnan pun mengaku. Benny menyuruh Jack meminta ampun dengan cara merangkak sambil menirukan suara anjing dan babi. Victoria mendengar adegan pembunuhan itu dari luar ruangan. Ia menjadi gemetar mendengarkan kesadisan pacarnya. Di situ ia baru sadar siapa itu Benny. Ia pun kemudian jadi melunak dan mulai lagi menyerahkan dirinya kepada Benny. Suatu hari Mickey hendak mengajak Benny untuk mengunjungi sebuah lokasi tempat bisnis mereka. Tapi Virginia takut naik pesawat. Akhirnya mereka naik mobil selama 5,5 jam menuju padang pasir di daerah Nevada. Di daerah itu Mickey punya lokasi kasino kecil yang selama ini konsisten menghasilkan cuan, meskipun tempatnya sangat-sangat usang. Di sini Virginia mulai berani bicara layaknya dia suaranya Benny. Menurutnya Benny harusnya menutup tempat itu. Ini akan membuat rusak reputasi mafia. Si tante itu ngomel terus. Benny jadi kelihatan kayak anak kucing di mata orang-orang di situ. Di perjalanan pulang keduanya pun jadi bertengkar. Benny kesal dengan kelakuan ceweknya karena sudah banyak ikut campur urusannya. Tapi Virginia nggak mau kalah. Sampai akhirnya Benny tidak tahan lagi. Ia pun berhenti dan keluar dari mobil dan menggerutu sendiri. Suasana sore itu sangat cerah di tengah padang pasir. Tiba-tiba Benny jadi berhenti. Dia melihat sebuah misi yang menurutnya sangat luar biasa. Dia pun langsung berlari balik menuju mobil dengan bersemangat. Dia merasa telah mendapatkan sebuah ide hebat untuk prospek bisnisnya. Tapi Virginia tidak peduli. Dia malah kabur membawa mobil itu meninggalkan mereka. Selanjutnya Benny harus balik ke New York. Ini karena Charlie Luciano, pimpinan mafia mereka, ditangkap polisi. Ini karena kesaksian dari Harry Grant, seorang gangster kelas nener yang kebetulan temannya Benny. Ia pun mencari Virginia untuk say goodbye. Tapi ternyata cewek itu sekarang sudah punya pacar lain, seorang pemain gitar grup Flamingo. Virginia menolak Benny mentah-mentah, meskipun si Benny berjanji mau menceraikan istrinya. Di New York, Benny pun ketemu dengan anggota mafia di bawah pimpinan Meyer Lansky, rekannya Charlie Luciano. Meyer dan anggota menyesalkan tindakan Benny yang sudah menutup kasino di Nevada tanpa konsultasi dulu dengan mereka. Disinilah Benny mempresentasikan misinya yang ia lihat saat berada di padang pasir Nevada. Dia akan memfasilitasi kebutuhan para orang berjuis dalam hal berpetualang, berjudi, dan bersenang-senang. Benny mengusulkan pada mereka untuk membangun sebuah hotel yang megah di tengah padang pasir. Sebuah tempat yang akan mereka desain dengan megah, dengan kelengkapan fasilitas olahraga dan sebagainya. Kebetulan pula negara bagian Nevada melegalkan urusan judi. Kedepannya setelah bendungan Hoover selesai, daerah Nevada akan mudah mendapatkan akses listrik.
Jadi untuk urusan panas mereka bisa memasang AC di seluruh ruangan agar pengunjung tidak kepanasan. Untuk selanjutnya mereka akan mulai membangun infrastruktur tulang punggung kota seperti perumahan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dari sinilah mereka akan bisa menguasai Pemda setempat. Kalau itu sudah berjalan, aman sudah segala urusan. Kedepannya mereka bahkan bisa membangun airport untuk memudahkan transportasi bagi para pengunjung. Anggota mafia masih heran dengan usulan Benny. Saat itu momen ulang tahun anaknya. Jadi Benny pun bolak-balik ruangan meladeni semua orang. Begitu Benny balik lagi ke ruangan tamu, Mayer menyatakan setuju dengan usulan Benny. Dia akan mengkonsultasikan dulu perihal dana dengan Charlie di penjara. Para gangster pun pulang. Di situ Benny meminta maaf kepada Joey Adonis soal Virginia. Ini karena dia telah mencuri wanita simpanan temannya itu. Dia boleh memukul dirinya sebagai pernyataan mereka damai. Joey pun memukul Benny tapi sambil ngomong bahwa ia tidak keberatan kehilangan si Linta itu, karena cuma orang bodoh saja yang mau jatuh cinta sama dia. Benny merasa sakit hati pacarnya dihina seperti itu oleh Joey. Gangster ini sudah menjadi bucin sama Virginia. Berpindah ke California, Virginia ternyata sudah berada di rumahnya Benny setelah diusahakan oleh Mickey. Tapi ternyata di situ Benny melihat ada seorang laki-laki lain. Tanpa banyak bacot, Benny langsung menghajar orang itu dan mendorongnya keluar jendela. Dia nggak tahu bahwa orang itu adalah adik dari pacarnya. Benny sudah keburu gelap mata. Maka dari itu sebagai permintaan maaf, Benny bersedia memberikan adiknya sebuah mobil Cadillac. Sebagai permintaan maaf kepada Virginia, Benny menjanjikan keuntungan 5% dari penghasilan bersih mereka di kasino yang akan dia bangun. Virginia yang tadinya ngambek langsung melunak ketika ia mendengar akan dapat jatah dari kasino itu. Beberapa waktu berlalu, proses perencanaan kasino hotel itu pun dilakukan. Ini melibatkan seorang arsitek profesional. Semua memuji rancangan desainer itu kecuali si Benny. Dia merasa tidak puas tentang suatu hal. Bangunan hotel dianggap terlalu menutupi kolam dari sinar matahari. Dia ingin kolam itu bisa terus tersinari matahari sepanjang waktu. Itulah ciri khas hotelnya yang berlokasi di sebuah padang pasir. Benny meminta desain tata letaknya disesuaikan lagi. Meskipun itu berisiko akan melonjaknya anggaran pembangunan dari semula yang dicanangkan oleh mereka. Ia memberikan alasan bahwa urusan seni itu tidak kenal urusan budget. Benny mencontohkan Michelangelo yang membangun sistem chapel. Mana ada orang itu mikirin duit, yang penting bangunannya jadi. Teman-teman dekatnya mulai dari Mickey dan George mencemaskan Benny. Ini karena ia mempercayakan urusan keuangan pembangunan hotel itu kepada Virginia. Tapi Benny ngotot bahwa Virginia bisa dipercaya. Berikutnya para gangster pun ketemu di New York. Terlihat Charlie marah-marah langsung di hadapan Benny. Ini perkara urusan hotel yang mengalami over budget. Lucky juga kesal dengan lingkungan selebriti Hollywood teman-teman Benny. Gangster itu harusnya menjalankan operasi senyap nggak banyak publikasi. Benny membela diri bahwa urusan hotel kasino mereka di Nevada itu sangat legal. Jadi mereka bisa bergerak di depan publik. Balik lagi di urusan dana. Mayer ingin mempertegas lagi dana final yang dibutuhkan oleh Benny. Benny memperkirakan sekitar 3 juta dolar. Saat itu adalah momen perpisahan Lucky yang akan dideportasi ke Sisilia. Semua anggota mafia hadir di sana tidak terkecuali Joey Adonis. Benny memanggil rekannya itu. Dia meminta agar Joey minta maaf karena ucapannya tempo hari. Joey tentu saja enggak sudi melakukannya. Benny pun tanpa ampun langsung menghajar temannya itu. Joey dianiaya kayak seorang maling jemuran, bertubi-tubi sampai kondisinya ini berujung kritis. Setelah mengajukan cerai kepada istrinya, Benny pun balik ke Las Vegas. Dia mengawal pembangunan proyeknya yang ia namai Hotel Flamingo. Keributan kembali terjadi karena Benny lagi-lagi meminta ada bagian bangunan yang harus dirubah. Itu makin membuat budget pembangunan makin melambung. Masalah makin bertambah ketika polisi LA datang ke lokasi proyek. Mereka ingin menangkapnya atas tuduhan pembunuhan terhadap Harry Green, temannya Benny dari New York. Ternyata Harry tiba-tiba datang ke rumah Benny.
Harry dapat karma karena ulahnya yang sudah ngomong kepada aparat soal Charlie. Dia diasingkan dari pergaulan mafia. Oleh karena itu ia pun datang ke rumah Benny, satu-satunya temannya yang dia punya. Benny pun menanyakan perihal itu langsung kepada Harry. Di situ Harry mengakui bahwa ia memang telah membocorkan segala sesuatu tentang Luciano. Dia mengira bahwa Benny adalah temannya yang paling setia. Malamnya Benny pun mengajak Harry untuk makan malam. Ternyata Benny membawa Harry ke sebuah tempat yang sepi. Dia pun membunuh temannya itu. Benny diseret ke kantor polisi. Dia ketemu dengan seorang polisi yang ia kenal. Benny meminta jati diri dari saksi kunci terhadap kasusnya. Ternyata itu adalah supir taksi yang mengantar Harry ke rumahnya. Jadi Benny menunggu kasusnya disidangkan di dalam penjara. Mickey pun berhasil menemukan saksi kunci itu untuk diurus. Sementara Benny di penjara, Meyer Lansky pun jadi sering turun langsung untuk meninjau pembangunan hotel. Dia mengecek segalanya dari waktu ke waktu dan mengawasi semua orang. Suatu hari Mickey akhirnya menemukan si supir taksi dan mengurusnya. Dia menyuruhnya kabur dari LA untuk selamanya. Ini agar tidak bisa melakukan kesaksian. Maka dari itu akhirnya Benny pun bisa bebas. Begitu bebas, dia langsung dijemput oleh Meyer yang mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Di sini Meyer menjelaskan budget pembangunan Flamingo pada akhirnya harus mencapai 6 juta dolar. Meyer mulai khawatir dengan posisi Benny di depan keluarga besar mafia, khususnya di depan mata Charlie. Untuk itu ia mengusulkan agar mereka mencari uang tambahan 3 juta dolar itu sendiri tanpa memakai uang mafia. Yang disetujui laki cuma di angka 3 juta. Meyer hanya bisa membantu Benny sebanyak 1 juta dolar dari uang pribadinya. Benny harus mencari sendiri sisanya. Sementara aset Benny saat itu sudah berkurang banyak. Ini karena setengahnya sudah ia beri kepada mantan istrinya setelah perceraian. Akhirnya Benny mulai banyak menjual barang-barang koleksi pribadinya. Dia juga menjual saham-saham miliknya di Flamingo kepada publik. Benny sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi dia tetap senang. Yang penting Flamingo harus jadi dan bisa launching di hari Natal 1946. Balik lagi ke Las Vegas. Benny ketemu dengan Mickey yang mengajaknya bicara secara privat. Tanpa banyak basa-basi, Mickey bilang bahwa Virginia telah menipunya. Mickey mendapat informasi dari kalangan pengacara bahwa ada beberapa rekening di bank Swiss yang terdaftar di atas namakan Virginia. Jumlah totalnya sekitar 2 juta dolar. Benny pun langsung emosi, tapi dia belum mau melakukan tindakan apapun. Sampai akhirnya di malam hari Virginia melihat Benny sedang bicara dengan seorang wanita pelamar kerja. Dia pun langsung membuat drama. Virginia langsung lari ke kamar. Dia menuduh Benny sebagai laki-laki mata keranjang. Dia meminta untuk pulang ke Los Angeles. Disinilah Benny mulai menanyakan perihal rekening bank Swiss yang ia dengar dari Mickey. Virginia tentu saja menyangkal, tapi jawabannya tidak meyakinkan. Bisa diprediksi bahwa fakta itu memang benar adanya. Di Sisilia, para mafia Cosa Nostra melakukan rapat dadakan. Isu keberadaan rekening 2 juta dolar milik Virginia ini rupanya sampai ke telinga Charlie. Mereka mendiskusikan sebuah isu yang kini menjadi masalah pada Benny. Apakah Benny tahu bahwa Virginia sudah mencuri uang darinya? Atau malah Benny yang sebetulnya yang sudah mencuri uang 2 juta dolar itu? Mungkin dia memakai Virginia sebagai cover. Meyer yang paling lama kenal dengan Benny membelanya. Dia merasa bahwa tidak mungkin Benny berani untuk mencuri dari mereka. Dia yakin bahwa Benny sudah ditipu oleh Virginia. Ini melihat sepak terjangnya selama ini. Benny memang selalu bodoh kalau sudah menyangkut urusan cewek. Itulah jati diri seorang Benny. Meyer mengusulkan agar mereka menunggu hingga launching. Kalau sukses ya syukur. Kalau gagal dia sendiri yang akan mengurus Benny. Malam Natal 1946, hari opening Flamingo Hotel. Wilayah di Las Vegas dilanda hujan badai. Hotel pun sepi. Minuman pada masih penuh. Mesin roll pada masih dingin. Pekerja pada nganggur. Para kenalan Benny dari kalangan Hollywood tidak ada yang kasih kabar. Di tengah hujan deras itu tiba-tiba listrik padam.
Finishing hotel yang terlalu mengejar target membuat semuanya berantakan. Di saat itu Benny menerima telepon dari Mayer. Ia diminta segera terbang ke LA untuk menghadap rekan-rekannya. Benny sudah mengerti apa yang akan terjadi. Sebelum menutup telepon, ia mewanti-wanti Mayer agar jangan pernah dia menjual saham Flamingo Hotel. Suatu hari dia akan sangat berterima kasih kepada dirinya. Benny pun terbang ke LA dan mampir ke rumah Virginia. Ternyata Virginia sudah berangkat menuju ke Las Vegas. Sebagai seorang pacar, dia tentu punya kunci rumah. Benny pun masuk dan bersantai baca koran. Dia menonton rekaman dirinya yang sedang membaca dialog. Dia ini bercita-cita suatu hari akan jadi aktor Hollywood. Tiba-tiba sebuah tembakan menembus jendela rumah dan menghujam Benny. Disusul kemudian dengan beberapa tembakan lainnya mengenai badan dan kepalanya. Dia pun langsung tepar. Bisa ditebak pihak mana yang menghabisi nyawa Benny. Orangnya Mayer pergi ke Las Vegas dan memberitahu Virginia bahwa Benny sudah mati. Seminggu kemudian Virginia menyerahkan uang $2 juta yang ia simpan di bank Swiss kepada Mayer. Dia pun kabur ke Austria. Beberapa bulan kemudian Virginia mati bunuh diri. Film pun tamat. Kita tahu bersama Las Vegas saat ini seperti apa. Lokasi di tengah padang ini menjadi sangat kaya. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Jangan terlalu percaya dengan wanita. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.